beberapa hari yang lalu, mari kita udah ngebahas mengenai dirinci sama antum hadis-hadis beberapa dan derajat-derajatnya. Nah, yang ingin kita pengen lagi sekarang bahas terakhir mengenai itu ya, hadis doif, Ustaz. terakhir Hasan ya. Terakhir Nah, Hasan. sekarang Iya. Nah, doif nih kita mau tahu nih. itu perinciannya hadis doif gimana ya, Ustaz ya? Iya. Jadi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Karena kan kemarin sudah disebutkan ya bahwa syarat hadis sahih atau hasan itu yang pertama apa? Bersambung sanadnya. Ya. Berarti kalau sanadnya tidak bersambung, terputus, dhaif. Iya. Kemudian syaratnya yang kedua apa? Dobit. Ya, dobit. Kalau kedobitannya kurang, maka itu hasan. Kalau kedobitannya sangat kurang, nah itu dhaif. Ya. Kemudian syarat yang ketiga apa? Perawinya adil. Adil itu sudah kita sebutkan, dia muslim, balik berakal, tidak berbuat kefasikan dan tidak juga melakukan perbuatan-perbuatan yang bertabrakan dengan adab-adab Islam ya. Nah, kalau ternyata dia perawinya suka mabuk-mabukan misalnya, nah, itu berarti dia sudah kehilangan adil. Berarti syarat ini sudah tidak ada pada dia sehingga dhaif hadis Terputus dari itu. Syarat yang keempat kita sebutkan kemarin tuh hadisnya tidak boleh syadz. Itu periwayatan perawi yang terpercaya yang menyelisih periwayatan perawi lain yang lebih terpercaya atau yang lebih banyak jumlahnya. Yang lebih naik lah gitu lah kira-kira ya. Nah, kalau syadz ternyata maka hadisnya dhaif juga. Iya. Syarat yang kelima yaitu hadis yang sahih adalah yang tidak terdapat padanya ilat. Itu penyakit yang bisa merusak keabsahannya. Nah, kalau ternyata setelah diperiksa dan dikumpulkan jalan-jalannya, ternyata hadis itu mengandung ilat yang berbahaya. Wah, itu bisa hadis itu kita katakan hadisnya dhaif. Ya, Ustaz. Nah, jadi hadis dhaif itu adalah kalau tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hadis yang hasan lidzati. Oh, depend sama kedua hadis ini juga ya ternyata ya. Betul. Untuk jadi doif ya. Jadi Sahih. boleh nggak Ustaz, kita ngamalin hadis doif? Nah, iya. Itu betul tuh. Ikhtilaf para ulama mengenai bolehkah mengamalkan hadis dhaif. Ya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Oh, ada yang boleh ya? Oh, boleh, Ustaz. Alasannya karena hadis dhaif itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Sisi benar sama sisi salahnya itu seimbang gitu. Kalau hadisnya dhaifnya ringan, bukan dhaif yang berat. Oh iya. Dimana ada kemungkinan benarnya ada kemungkinan salahnya ada. Kalau kita buang takutnya itu benar gimana? Bisa tahunya gimana ya, Ustaz? Nah itu ini pendapat sebagian ulama. Jadi hanya sebatas kehati-hatian aja kata mereka. Ya. Boleh kita amalkan. Tapi mereka yang mengatakan boleh mengamalkan pun juga memberikan syarat. Seperti Ibnu Hajar dalam kitab Tabiinul Ajab memberikan 3 syarat. Syarat yang pertama tidak boleh sangat lemah. Syarat yang kedua tidak boleh dimasyhurkan, cukup untuk dari kita sendiri. Kemudian syarat yang ketiga tidak boleh diyakini bahwa itu sahih, tapi ia amalkan hanya sebatas kehati-hatian saja. Sementara Imam Bukhari dan Muslim, dan itu yang dibela oleh Al-Imam Ibn Arabi, bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Oh, ada pendapat kayak gitu Ya. ya. Dan ini yang paling kuat insya Allah. Kenapa? Karena hadis dhaif itu kan sebetulnya yang paling ringan saja. Disebut kalau misalnya ada perawi yang benar, yang sayyi'ul hifdz, yang buruk hafalannya. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa perawi yang buruk hafalan itu adalah yang sisi benar dan sisi salahnya sama-sama kuat. Seimbang ya. Nah, kalau benar dan kuatnya seimbang berarti kan menghasilkan keraguan. Iya. Ya tidak. Iya. Artinya benar dan salahnya itu sama-sama kuat, berarti meragukan. Sementara Nabi memerintahkan kita untuk membuang semua yang meragukan. Ya. Tapi sabda dakma ya ribu, tinggalkan yang meragukan. Dan juga sabda iyakum wadhan fa inna dhanna akdzabul hadis, jauhi oleh kalian dhan, karena dhan itu sedusta-dusta ucapan. Sementara hadis dhaif itu hanya menghasilkan dugaan yang lemah, dhan yang lemah.
Sementara don yang lemah itu tidak boleh diamalkan. Makanya pendapat yang paling kuat itu pendapat Imam Bukhari dan Muslim bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Tidak. Iya. Tidak boleh. Memang ada sebagian menisbatkan bahwa seperti Imam Ahmad membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Namun Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis dhaif yang diinginkan oleh Imam Ahmad itu bukan dhaif yang sangat, tapi dhaif yang ringan yang ada kemungkinan bisa naik ke derajat hasan. Baik. Nah, jangan-jangan nih Ustaz ya, banyak beredar di masyarakat itu hadis-hadis yang masyhur gitu, tapi ternyata dhaif. Itu ada contoh-contoh gitu Banyak. banyak ya Ustaz ya. Contoh misalnya Bisa nggak? hadis tentang doa di masyarakat kalau mau makan deh. Oh iya tuh, Allahumma barik lana gitu. Allah Masyhur banget Ustaz. Fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada Itu termasuk dikeluarkan oleh Imam Ibnu Sunni, dan di dalam sanadnya ada Muhammad bin Abi Zu'aisiyah, dan itu dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Sangat lemah. Jangan-jangan itu. Iya. Tidak boleh kita mengamalkannya. Ah, Kita cukupkan dengan yang sahih aja. Iya. Nabi mengajarkan cukup bismillah. Bismillah. Bismillah cukup ya. cukup bukan bismillah aja tuh ya. Nah, Ustaz, kalau misalnya tadi hadis dhaif, apakah dia bisa naik derajat menjadi hasan? Iya. Dhaif kalau dia itu ringan, kemudian ditemukan jalan lain yang menguatkannya yang sama-sama dhaifnya ringan, kata para ulama itu bisa naik ke derajat hasan li ghairi. Sebuah contoh misalnya hadis ketika ada seorang wanita di zaman Nabi SAW dilamar oleh seorang laki-laki dan ternyata maharnya cuma sendal. Lalu Nabi bersabda kepada wanita ini, "Araditi li nafsiki wa maliki." Ya na'la, kamu ridho untuk kamu ini sendal ini buat kamu sebagai mahar. Maka wanita ini ridho dan Nabi pun kemudian mensahkannya. Dalam saatnya ada Asim bin Ubaidillah dan dia dhaif. Namun Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini mempunyai jalan-jalan yang lain dikeluarkan dari sahabat-sahabat yang lain sehingga beliau berpandangan bahwa hadis ini naik ke derajat hasan. Hasan li ghairi. Asal gue. Nah itu bisa naik. Jadi syaratnya tadi asal dhaifnya ringan. Kalau dhaifnya berat, dia tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Begitu. Taib. Dapat banyak ilmu nih. Masya Allah. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain, tapi kayaknya waktunya ya. Jenis-jenis hadis dhaif, penggolongannya tuh. Iya. Ntar berikutnya lah ya. Sama maudu. Maudu, mungkar, itu banyak yang kita tanyain ya. Sekarang kita ngopi dulu.